Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. oke, selamat siang rekan-rekan semua. Yang Bu. Siang, Bu. Oke, hari ini kita pikon persiapan UAS ya. Nah, sebelum ke materi, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Nah, ini sebentar ya. Jadi nanti, oke, ini muncul nggak? Ini sudah Muncul, muncul? Bu. Muncul ya? Sudah, Bu. Oke, ini ada kelas PLSQL ya. Nah, ini jadi untuk nilai akhir itu kan huruf mutu ya, A, B, C, D, E. Nah, ini saya izin untuk penilaian. Nah, penilaian itu kan sampai UAS ya. Nah, untuk rekan-rekan semua sudah mendapatkan komponen penilaian apa saja untuk mata kuliah ini? Apa yang sudah didapat nilainya? UTS UTS, kelas Bu. 1 sama UTS. Tugas 1. Oke, tugas sama UTS ya, berarti sudah ada 2. Nah, kehadiran udah mencapai berapa persen? Kehadiran kurang yang sesi ini sama ini, Bu. Sesi ini sama yang sesi depan. Oke, 15 berarti sama 16. yang belum diinput itu sesi 15 dan 16 ya. Oke, berarti Ya, Bu. setidaknya nih rekan-rekan semua sudah ada progres untuk kehadiran yang bobotnya 30% ya. Kalau misalnya ada alfa gitu kan, berarti kan kisaran 20 persenan ya, 28% gitu. Jadi nggak apa-apa kalau ada alfa 1 gitu ya. Nah, berarti rekan-rekan semua fokusnya sekarang ke mana nih? Supaya mencapai nilai A. Fokusnya kemana? UAS, UAS. Bu. Fokus UAS, Bu. pengerjaan UAS. Nah, UAS ini berapa bobotnya? 30%. 30%. Nah, 30% ini nanti adalah presentasi proyek akhir yang sudah selesai. Nah, ini kan mata kuliah ini kan berbasis output ya, project based learning gitu kan. Nah, Bocor ini Bedo. dirancang dari sesi pertama sampai sesi akhir ya, jadi tugasnya 1, tapi dibagi menjadi beberapa komponen penilaian. Ada tugas yang isinya proposal, lalu ada UTS. UTS itu kan progres dari tugas 1 yang harus dipresentasikan. Selanjutnya ada UAS. Nah, UAS ini berarti sudah bukan progres lagi, tapi hasil akhir dari proyeknya.
Nah, berarti rekan-rekan semua fokus ke UAS aja. Nah, UAS itu ada di tanggal minggu depan ya, hari Senin itu tanggal 5 ya. Ini Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, Senin tanggal 5, durasinya 2 minggu sampai tanggal 18 gitu ya. Oke. Jadi ini saya sebentar. Kalau cuti bersama nggak termasuk hitungan ya, Bu? Cuti bersama kenapa? Tetap masuk hari efektif. Cuti bersama itu masuk ke ini nggak? Masa UASnya nggak? Masuk. Masuk. Emang tanggal berapa cuti bersama? Tanggal Tanggal 3 hari, 9. Bu. 3 hari itu 9, 10. tanggal 7, 8, 9 kayaknya. Apa 7 itu? sama 9, Bu. Apa itu? Cuti apaan? 9. Itu tanggal merah sih, Bu. Itu Isra Mi'raj. Ya Terus tanggal merah mah gak cuti ngaruh baru lah. Imlek. Gak Nggak ngaruh Bu? itu. Kecuali Oh, ada libur-libur yang dikeluarkan oleh kampus. Nah itu baru. Kalau ini kan emang libur. jadi nggak ada perpanjangan gitu ya, Bu ya? 2 minggu masa mau diperpanjang? Intinya rekan-rekan Oh iya, semua kalau 2 minggu. kerjakan sajalah. Ini kan dari tanggal 5 sampai 18. Ini kan presentasi aja gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kebijakan nanti diperpanjang lagi ya udah alhamdulillah gitu kan. Nah, meskipun diperpanjang juga rekan-rekan semua harus memanfaatkan momen itu. Jangan udah udah UAS UTS 2 minggu, lalu diberikan perpanjang seminggu, gak dikerjain juga. Jadi sebulan itu buat ngerjain ujian doang nih. Gitu ya. Nah, ini mata kuliah apa sih? PLSQL ya. Ini mana sih? Oke, ini sudah muncul. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah ya. Nah, ini. Tolong disimak ini untuk durasi pengerjaannya dari hari Senin tanggal 5, lalu sampai hari Minggu tanggal 18 jam 23.59. Nah, ini sifat ujiannya apa sih? Ada yang project, ada individu ya? Projectnya tuh bisa individu, bisa kelompok kan ya? Halo? Ya, Bu. Iya. Oke, Iya, iya, berarti Bu. ada Bisa yang pilih. ini ya. Oke, gini. Jelas ya. Jadi nanti file yang saya terima adalah file lembar jawaban, ya. Uploadlah lembar jawaban di kolom komentar di postingan UAS. Nah, ini file name-nya ini, UAS_ ini, silakan disesuaikan NIM dan namanya. Nah, nanti apa sih yang dikerjakan gitu ya? Buatlah sebuah presentasi tentang hasil tugas proyek pemrograman PL SQL. Misalnya nih rekan-rekan semua, hasil dari proyeknya itu sebuah database yang sudah dibuat pengolahan datanya menggunakan PLSQL, menggunakan query gitu ya. Nah, nanti di sini jadi rekan-rekan semua bisa menggunakan Zoom secara mandiri, jangan lupa direkam. Nah, nanti durasi saat presentasi bebas sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi tidak ada batas minimal dan maksimalnya. Selanjutnya, nanti siapkan file presentasinya atau file PPT untuk menunjang informasi saat presentasi. Nah, nanti hasil dari
video itu diupload di YouTube. Nah, nanti saat di YouTube harap menambahkan hashtag ya. Hashtagnya Unsia bisa, lalu hashtag kuliah online di Unsia, lalu ada PLSQL. Nah, nanti link YouTube-nya dilampirkan di lembar jawaban. Ya, lembar jawaban UAS nanti diupload di LMS. Gitu ya. Jadi terkait soal UAS ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini bobot poinnya 100%. Ya, pastikan on cam ya. Ada yang mau... Berarti ini boleh di mix ya Ibu ya? Kenapa? Boleh di mix berarti ya pas bikin videonya ya? Show PowerPoint ataupun show programnya gitu ya, Pak? Boleh. Database-nya gitu ya? Boleh. Jadi nanti misalnya nggak fokus di PowerPoint, jadi nanti ada bagian yang memperlihatkan database dari PG adminnya gimana, lalu mensimulasikan tuh lebih bagus. Misalnya nih rekan-rekan semua bikin codingan cara untuk menghapus data di record pertama. Nah, itu misalnya delete bintang from bla bla bla, nah gitu. Nah, itu boleh tuh. Gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi terkait UAS? Berarti diaplikasikan ke web juga ya Bu ya? Nggak usah. Kalau web Nggak ini usah. terlalu berat. Nggak usah. Cukup ini aja. Ini kan tentang database kan, database perancangan manajemen database-nya aja. Nggak usah ke web. Terlalu berat itu. Kalau udah terlanjur ya nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi terkait UAS? Untuk presensi aman semua ya. Aman Bu. Aman, Bu. Oke, jadi mumpung sekarang Vkon nih, silahkan nih disampaikan misalnya Bu, saya selama ini sakit, lalu tidak sempat buka LMS gitu. Nah, itu silahkan disampaikan ke saya gitu ya. Jadi nanti bisa saya ubah kalau alpa dan ternyata sakit gitu. Ya, aman ya terkait UAS ya. Oke, lalu sekarang kita ke materi ya untuk oke ini sudah muncul. Sudah Bu. Wih, semangat kali. Oke, materinya tentang trigger ya. Ini, nah, muncul ya. Oke, kita yang berhubungan dengan proyek akhir rekan-rekan semua. Jadi nanti setidaknya nih ada yang dimodifikasi atau dilakukan sebuah pengolahan data. Nah, pengolahan data itu kan kita ada fungsi nih menggunakan insert, lalu ada update dan delete. Nah, di sini ada yang namanya trigger. Nah, trigger itu apa sih? Trigger. Aduh, saya ke trigger nih dengan ini gitu kan. Berarti kan respon kita sesuai dengan prosedur. Nah, respon kalau di SQL berarti kan database nih. Ada sebuah objek dalam database yang berupa prosedur. Nah, prosedur ini apa? Nanti akan merespon setiap kali terdapat proses modifikasi pada tabelnya. Nah, yang dimana modifikasi ini ada insert, update, dan delete. Jadi kita menggunakan trigger. Nah, ini manfaatnya apa sih? Jadi, jika melakukan update dan otomatis, ya, nanti akan terjadinya perubahan. Nah, otomatis kan nanti di struktur database-nya juga akan berubah kan? Nah, ini akan berubah secara otomatis. Nah, selanjutnya untuk trigger juga untuk mengimplementasikan suatu sistem log. Nah, jadi misalnya ada perubahan
berarti secara otomatis akan menyimpan ke tabel lognya. Nah, trigger juga dapat digunakan untuk melakukan validasi dan verifikasi. Jadi sebelum disimpan nih, lakukan validasi dan verifikasi. Nah, ini untuk bentuk umum trigger. Jadi rekan-rekan semua cukup mengetikkan create, ya create trigger name. Nah, triggernya name-nya apa? Nah, ini bisa before lalu after, insert, update, atau delete. Nah, ini boleh pilih salah satu ya. Nah, lalu jangan lupa nih, kemana yang akan dilakukan pengolahannya, yaitu nama tabelnya apa. Lalu di sini, untuk baris yang mana statementnya diapain di sini. Ya, jadi jelas nih strukturnya. Ya, kalau ingin menginputkan data berarti menggunakan insert. Kalau ingin mengubah berarti update. Kalau ingin menghapus, delete. Nah, ini sesuai dengan nama tabelnya. Nah, ini sudah ya tadi dijelaskan. Oke. Nah, kalau statement ini apa? Statement ini sekumpulan perintah atau query yang akan otomatis dijalankan. Oke, berarti kan kalau proses yang didefinisikan sebelumnya aktif, berarti kan ini sekumpulan query juga nih statement. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi rekan-rekan semua bisa langsung mempraktekkan. Jadi misalnya kita bikin tabel dulu nih. Tabelnya, tabel stok barang dan pembelian. Nah, ini SQL-nya. Ya. Jadi ini bisa diketikkan. Nah, nanti ini juga membuat tabel pembelian, ini SQL-nya. Nah, kalau sudah di-compile, ya, di-compile masing-masing query ini, nah nanti direlasikan. Oke, kita buat ya, kita langsung ke praktek, ya biar paham gitu. Oke, ini muncul. Oke. Nah, ini kalau ini jangan panik ya, ya udah input aja passwordnya. Oke, kita tunggu. Nah, misalnya tadi database-nya terkait dengan apa ya? Barang, dengan barang ya. Oke, berarti kita bikin aja di database toko. Ini ya. Nah, kita klik kanan, query tools. Kita bikin nama dua tabel. Nah, ini ya, di bagian query editor, ini saya kopikan di sini. Ya, ini gambar lagi. Mana ya? Stok barang. Oke, kita ketik aja ya. Create table stok barang. Oke, gimana? Create table, nama tabelnya apa? Stok barang ya, gini kan. Nah, di sini tuh apa? Menggunakan kurung buka kurung tutup kan ya? Gini kan. Nah, kita buat misalnya ada atribut
tabel stok barang itu kita ada atributnya kode barang. Nah, kode barang ya kalau membuat variabel, ini kan variabel atribut ya. Kalau buat variabel dengan dua kata harus menggunakan underscore ya, jangan pakai spasi nanti error. Nah, kode barang nanti inputannya itu gabungan antara teks dan number. Menggunakan apa? Tipe datanya. Varchar ya, kalau varchar itu kan karakter. Gini. Nah, jadi kalau warna biru, kalau terdeteksi warna biru artinya ini dibaca tipe data teks. Nah, ini kita buat maksimal data yang diinput ini 20. Nah, ini kita setting not null, artinya jangan kosong untuk kode. Nah, sampai sini paham ya? Lalu buat koma. Nah, selanjutnya ada atribut lagi, namanya apa? Atribut nama barangnya. Nah, kalau nama barang berarti kan tipe datanya sama ya? Tipe data teks kan? String. Berarti di sini nama barang biasanya banyak ya, 30 aja. Gitu. Selanjutnya ada atribut lagi, apa namanya? Ada stok, stok aja deh. Stok. Nah, stok itu isinya 1, 2, 3, 4, 5. Tipe datanya apa? Kalau nama Integer. 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 Nah, selanjutnya apa lagi nih? Kalau ada tabel stok barang, nah ini berarti kita butuh kita mendefinisikan primary key-nya. Primary key dari tabel stok barang itu yang mana? Primary key yang mana? Kode barang, Bu. Oke, berarti kita langsung di sini constraint pakai S. Constraint. Nah, warna ungu kan? Apa yang akan dijadikan primary key? Kode barang, Bu. Oke, constraint kode barang. Oke. Berarti ini dikasih tahu dulu nama tabelnya, gitu kan? Constraint. Nah, ini dikasih primary key. Oh, ini membuat alias namanya. Primary key. Primary key-nya apa? Dalam kurung kode Kode barang. barang. Nah, habis itu apa? Kode barang. Di PPT apa mintanya? Udah ya, gini, gini aja ya. Kode barang. Coba kalau di execute error nggak nih? Mana tombol ini ya? Nih. Artinya apa? Coba baca di message outputnya apa? Query Berhasil, Bu. successful. Untuk ngecek ini sukses dari mana? Kita menggunakan query apa? Melihat tabel. Select. Select. Melihat semua. Berarti bintang. Semua itu bintang. Select bintang from nama tabelnya. Nama tabelnya apa? Stok barang. Gini. Coba di blok, lalu dijalankan lagi. Nah, ini muncul ya. Sudah ada struktur tabelnya. Oke, terus permintaannya apa lagi? Setelah itu kita buat tabel pembelian. Oke, kita buat
create table pembelian. Nah, di sini ya, baru atributnya apa aja nih? Nah, atributnya apa yang diminta? Kode barang. Oke, kode barang sama nih. Ada yang sama di sini. Kita copy aja nih. Ini, koma, apalagi di PPT jumlah beli, jumlah aja, jumlah beli. Jumlah beli itu berarti isinya 1, 2, 3, 4, 5. Tipe datanya integer. Selanjutnya, apalagi di tabel pembelian, udah gitu aja. Oke, langsung dikasih tahu constraint-nya. Gini ya, kita buat primary key-nya constraint. Berarti kalau constraint di sini nama tabelnya. Nah, nama tabel berarti oke, kita gini. Kalau ada dua tipe data yang kalau ada dua atribut yang sama, ini kan kode barang ini kan kode barang di tabel pembelian ini kan dia primary key kan? Ya nggak? Ya nggak? Ya, Bu. Nah, primary Ya, key. Bu. Kode barang ini aslinya ada di mana sih? Atribut asal kode barang itu di mana? Di stok barang, Bu. Di stok barang. Dia sudah primary key. Tapi atribut kode barang juga dipakai lagi nih di tabel pembelian. Berarti dia sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai Foreign foreign key. key. Foreign key. Nah, gitu. Ya, jadi kalau sudah dipakai, kalau sudah digunakan di tabel sebelumnya sebagai primary key utama, nah di tabel yang lain ini digunakan menjadi foreign key. Gitu ya. Nah, foreign key berarti tulis aja, ketikan foreign key. Nah, foreign key-nya siapa? Kode barang. Nah, coba disimak dulu. Bener nggak? Kode barang. Nah, baru kita kasih tahu nih referensinya dari mana sih, gitu kan? Reference. Nah, jadi kalau sudah ada warna ungu berarti ini kebaca fungsi ya. Reference, no action, lalu on delete. Ini untuk memberitahu referensi atributnya dari mana, gitu ya. No, apa tuh? No action with reference. Bisa nggak langsung reference stok barang gitu langsung? Secara logika gini boleh nggak sih? Stok barang. Boleh nggak kayak gini? Nah, coba ya, error nggak nih? Nah, bener kan? Kita lihat lagi hasilnya. Nah, berarti select bintang from apa? Mau Pembelian. melihat tabel pembelian. Ya udah ini aja nih. Pembelian. Pembelian. Kita blok, langsung dijalankan. Klik. Nah, muncul deh. Beres. Nah, kalau sudah, artinya apa kalau kita membuat constraint reference ini artinya apa sih secara tersirat? Artinya apa?
Dua tabel ini artinya apa sih? Ada atribut yang nyambung di sini artinya apa? Relasi. Artinya apa? Berelasi, Bu. Tabel, Berelasi, Bu. nah betul, pinter banget. Tabel tersebut sudah berelasi. Tandanya mana sih sudah berelasi? Ya ini, ada atribut kode barang yang sebagai foreign key di tabel pembelian, sedangkan di tabel stok barang dia sebagai primary key. Berarti intinya kalau ingin melihat tabel itu berelasi atau tidak, lihat atribut yang sama. Atribut yang sama itu dia primary key atau foreign key, gitu ya. Nah, ini sudah terhubung atau berelasi. Nah, habis ini ngapain? Ini baru bikin tabel doang nih. Kita buat functionnya. Oke. Ini saya foto dulu ya, biar cepet nih. Nah, kita langsung membuat sini. Kita buat fungsi. Kalau membuat komentar di SQL pakai apa sih? Komentar. Kita mau buat komentar di SQL pakai apa? Kalau di bahasa C++ kan slash 2 kali ya. Kalau komentar di SQL gimana? Tanda pagar, Double strip, Bu. Double strip. double strip, double strip. Oke. Ini ya. Membuat fungsi. Nah, jadi biar tahu nih, berarti ini apa? Membuat tabel. Nah, ini membuat tabel stok barang gitu ya. Jadi jelas nanti. Membuat tabel stok barang. Lalu ini apa? Melihat tabel. Nah, sekarang kita membuat fungsi, berarti kita buat create or replace. Nah, kita kasih tahu nih, create or replace, berarti kan membuat atau menimpa ya. Function, nama functionnya apa? Functionnya apa? Nama fungsi, misalnya update stok. Ini. Gitu ya, update stok. Kalau fungsi berarti harus ada kurung buka, kurung tutup kayak gini. Nah, selanjutnya langsung return. Return triggernya baru nih. Trigger S. Nah, SS-nya apa? Berarti dari struktur bodinya. Bodinya yang mana? Struktur body dari isi dari tabel. Nah, berarti kan kita gini. Nah, ini benar nggak sih? Body. Kayak kita bikin. Nah, sekarang kita update. Update-nya apa? Update stok barang. Nah, stok barang di sini harus sama nih penulisannya. Kita copy stok barang.
lalu kita set gitu kan. Set ada stok ketersediaan ada nggak? Nggak ada, berarti ini baru nih. Artinya apa? Mengubah variabel stok barang menjadi gitu kan. Stok ketersediaan. Sediaan gini ya. Nah, sama dengan ini stok ketersediaan ini dikurangi new jumlah beli. Sini ada atribut jumlah nggak? Oh, ada nih, jumlah ini nih, jumlah underscore beli. Berarti harus sama nih. Jumlah underscore beli. Nah, baru deh di sini where apa? Kode barang. Kode barang di sini ada nggak? Ada, Bu. Where ada ya kode barang sama dengan new titik ya. Nah, kayak gini. Bener gak? Sesuai sama yang di PPT nggak? Langsung Sesuai, di Bu. return. Sesuai ya. Langsung N. Gini. Kayaknya language ini nggak usah deh. Udah kayaknya langsung gini deh. Nah, gini aja bisa nggak sih? Nah, membuat fungsi. Coba ya. Kalau error ya udah. Error. Apa tuh yang error? Line 2 katanya. Return trigger as update. Coba gini. Return trigger as. Nggak mau ya? Oh, error-errornya di sini nih. Nggak ngaruh kan? Ada yang tahu nggak ini? Kenapa error?
Oh, coba create ini nih. Nah, ini boleh nggak? For update-nya saya hapus. Create function gitu. Ini nyambung nggak? Create trigger. Langsung aja deh. Create trigger, nama triggernya apa, lalu after insert, coba coba on, nama tabelnya apa? Stok barang. Coba aja ya. On, stok barang. Yang di insert apa? Konsistensi Bu antara STOK dengan STOCK. Kita bikin fungsi dulu atau trigger dulu ya? Oke, biar tahu kita insert dulu deh datanya. Insert into stok barang. Oke, kita buat dulu ya. Insert into yang di sini, yang di insert itu di mananya? Di tabel apa? Tabel ini kan? Nah, di sini. Nah, terus apa? Value-nya apa di sini ya? Nah, di tabel stok barang itu ada berapa atribut? Ada 3 kan? Nah, nama, kode barang, nama barang, sama stok. Ya udah, stoknya berarti kan ini kode barangnya 11, nama barangnya sabun, di sini jumlah stoknya.
Nah, lalu kita tambahkan lagi dua ini ya, dua row, dua baris, misalnya ini dua, ini misalnya sampo, ini 30. Coba ini error gak nih? Error gak? Nah, ini muncul ya. Lalu kita lihat lagi. Ini, nah muncul ya. Tapi ketimpa ya yang ini. Nah, ada ya, satu, dua. Nah, udah ada. Nah, terus supaya tahu nih ada trigger atau tidak. Intinya itu sih, kita membuat trigger namanya update stock, berarti create trigger. Coba kita buat ya, create trigger. Membuat trigger ya di sini update tambah yang tambah stok gitu aja. Nah, terus apa lagi nih? After insert on, nah after insert on di tabel pembelian di sini. Nah, terus for each row, oke, for each row. Nah, for each row lalu execute prosedur. Update stock. Nah, berarti di sini. Nah, error gak nih? Syntax error, the end of input, tambah stok. Gak mau nih tambah execute, tambah stok. Nah, Bu, function tambah stok doesn't exist. Oh, karena functionnya belum ada. Kita harus bikin function dulu. Nah, bikin fungsi ini nih. Coba bikin fungsi gimana sih? Kan udah nih, kita bikin triggernya udah. Nah, berarti kita butuh bikin function. Create function. Ya udah kita buat aja ya. Create function. Nama functionnya apa? Tambah stok. Nah, ada embel-embel lagi nggak? Syntax error update.
Nah, di sininya apa nih? Returns trigger as. Nah, apalagi nih? Bikin fungsi, kita membuat fungsi tambah stok. Nah, nanti akan ada perubahan nih dari stok barang itu disesuaikan nih. Stok ketersediaan itu nanti ada tambah nih disamakan dengan jumlah berli. Ada yang tahu nggak ini error kenapa nih? Iya, harus ada kurung buka kurung tutupnya. Oke, kita lihat di strukturnya dulu deh. Hmm, ini kan function yang udah ada kan. Nah, ini kan nih ada nih create or replace. Oke, coba ini nah ini namanya saya ganti ya. Saya ganti jadi tambah stok, copy. Nah, di sini nih. Ini. Nah, ini kan eh, fungsi if kan. Nah, ini kita ganti aja nih disesuaikan sama yang tadi. Yang ini, update stok barang. Di mana nih? Update. Sebentar, berarti di sebelum where nih. Nah, ini where. Coba secara logika ini benar gak? Where-nya ini udah ada. Nah, kayak gini. Syntax error before ini. Coba saya hapus ya. Kayak ada yang tahu nggak ini?
Nah, owner tuh errornya di mana? Syntax error di end. Nih, di sini errornya. Kenapa N-nya? Ini error nih. Ada yang tahu? Silakan. Error lagi nih. Ini nih, di sini nih. Ada yang tahu? Halo, halo. Ini pada tidur nih kayaknya nih. Ada yang tahu nggak nih error nih? Halo, halo. Ada yang tahu nggak nih? N-nya nih kenapa error ya? Syntax error near N. Apa yang bikin error ini? Tuh, begin N. Ini kan strukturnya nih. Apa? Ada yang tahu silakan. Mau ini. Nih, ada yang tahu nggak? Halo, halo, halo. Belum tahu, Bu. Return. Masih belum tahu, Bu. Kenapa ya error ya? N ini kan sama nih. Kalau begin ini kan strukturnya begin lalu N kan. Nih, bikin fungsi ini doang nih, fungsi update stock ini. Nanti kalau ini sudah bisa, nanti dipanggil di sini di trigger. Ini coba saya ganti update stock. Hmm,
Error juga. Nih, di sini nih errornya nih. Itu nama triggernya udah ada, Bu. Coba ya, tambah stok nih. Tuh nggak mau. Oke, sudahlah nanti kita ulik-ulik lagi ya. Nanti saya share terkait triggernya nih. Tapi ini udah ada nih. Membuat triggernya ini. Tapi sebelum membuat trigger, bikin dulu fungsinya. Fungsinya itu namanya update stock di sini. Gitu. Ini kalau udah nanti kelihatan apa yang memicu kalau ada perubahan data di tabel pembelian. Ini kan mau mengubah kan. Nih, mengupdate stok barang menjadi stok ketersediaan gitu. Jadi nanti, nah di sini ya. Nah, jadi kalau function tadi berhasil, nanti akan mengubah nih. Ini biar cepet ya. Nah, jadi nanti kalau yang tadi berhasil, nanti ada stok perubahan dari tabel stok barang pada kolom stok ketersediaan. Nah, di sini stok ketersediaan ini dikurangi dengan jumlah beli. Nah, dikurangi. Nanti nilai jumlah beli ini diambil saat menginputkan jumlah beli pada tabel pembelian. Nah, jadi trigger ini nanti dipanggil setelah mengisi data tabelnya. Jadi ini nanti kan diisi nih udah kan? Ini sudah. Nah, jadi nanti maksud query tadi membuat trigger namanya update stock. Nah, dan akan dijalankan setelah proses input atau insert di sini. Nah, isi dari triggernya memanggil function. Nah, ini nih. Update stock fungsi ini harus jalan dulu. Gitu ya. Yang sudah kita buat tadi. Return as nama variabel tipe data. Tipe datanya dikasih tahu ya. Jadi kalau nama fungsinya berhasil, ini ke jalan nih. Nih, misalnya nih, ada contoh proses nih, ada tabel barang. Ini kan udah nih tuh. Ya kan, udah diinput. Nah, nanti terlihat stok barangnya yang telah kita inputkan tadi dengan kode barang ini. Nah, mempunyai stok yang masih utuh 50. Nah, harusnya kan kita harus stok itu nanti berubah. Nah, kalau tadi berhasil, nanti kan ini dikurangi nih. Jadi nanti otomatis 45. Jadi kita nggak perlu nih menggunakan create insert baru lagi. Kita cukup menggunakan trigger yang tadinya 50, ya. 50, tapi dengan fungsi ini akan mengurangi function. Jadi kan dikurangi 5. Kan tadi nih ada fungsi ini nih. Mana tadi yang kurang? Nah, dikurangi jumlah beli. Stok ketersediaan dikurangi jumlah belinya. Nanti dengan fungsi tadi akan otomatis mengubah isi datanya. Itu intinya. Gitu ya. Tuh. Nanti yang tadinya 50 jadi 45. Gitu. Nah, coba yang tadi. Kita jangan menyerah ya. Stok naik. Ini kan benar nih. Apa?
Kita harus benerin ini dulu, baru kelihatan. Tadi apa tadi masukan dari rekannya? Nama variabelnya, tipe datanya. Variabelnya apa? Ini Bu, returns trigger as. Berarti misalnya kode barang yang mau dikembalikan misalnya kode barang, berarti kode barang as string atau varchar. Kode barang varchar. Ini. Iya. Nah, error. Di sininya nih, return S. Apa ya? Coba ada yang tahu nggak? Coba Bu, begin sama n-nya dihapus. Begin sama n-nya aja Bu, yang update-nya biar. Ininya dihapus. Iya, Segini. kalau yang di modul kayak gitu. Terus Kalau yang query update-nya biarin aja Bu. bentar. Ini hapus. Ini. Iya, iya. Yang return new-nya juga dihapus coba. Error. Kalau dijadiin string Bu, si update-nya dikasih kutip 2, di update sampai kode barang titik komanya dikasih dibungkus dalam kutip 1. Hmm. Mas Hilmi udah berhasil belum? Saya sambil lihat di modul sih Bu, kalau belum coba soalnya sambil ada pekerjaan. Nah, error nih gimana? Error gak nih? Error. Ya udahlah, nanti kita lihat-lihat lagi ya. Harusnya rekan-rekan semua bisa ini ya, apa? Sambil praktek jadi ada inputannya juga nanti. Nih, saya tandain dulu lah. Oke, intinya seperti itu kalau trigger. Jadi kalau fungsinya tadi berhasil, akan mengubah fungsi tersebut secara otomatis. Jadi cukup memanggil nama triggernya
Jadi nanti di atribut yang akan di-trigger itu akan berubah sesuai dengan perintah query yang tadi mau ditambah, mau dihapus, mau dikalikan, ini disesuaikan tadi. Intinya gitu sih. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Ini ada berapa orang ya? Ada 14. Oke, kita cukupkan untuk Vicon kali ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Ini sudah ada 14 mahasiswa. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Vicon. Jadi rekan-rekan semua semangat untuk menghadapi UAS ya. Semoga dilancarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi yang tadi ya. Nanti kita lihat lagi lah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih.